YouTube channel. Ini kita lagi makan. Jadi hari ini Iceng abis graduation ya Ceng ya. Nih Iceng lagi makan. Halo. Jadi tadi itu kita sempat nganterin Michelle ke gedung. Terus udah gitu Ryu-nya ikut. Pada saat ikut itu dia agak lari-lari ke sana sini. Terus dia mau masuk ke panggung ke depan. Jadi gak enak. Akhirnya kita bawa pulang. Jadi saya bawa pulang dulu Ryu. Saya anterin Ryu. Michelle biarin sendirian dulu. Terus akhirnya saya balik lagi. Ini kita pasti teman-teman ada yang penasaran kan, Ryu itu kan punya kakak gitu, pengen sharing aja sih gimana rasanya jadi seorang kakak dari anak spesial kayak gitu. Nah mungkin ada juga teman-teman yang punya adik anak spesial. Nah ini nanti bisa sharing sama Iceng. Kamu kakaknya Ryu ya? Iya. Tadi kamu habis perpisahan ya? Iya. Sekarang kamu kelas berapa? 10. Kelas 10? Iya. Kamu berarti berapa tahun kamu udah punya adik Ryu? 10 tahun. 10 tahun? Ya, oh iya ya 10 tahun. tahun. Terus gimana sih rasanya punya adik spesial itu? Susah. Susahnya gimana? Karena dia harus ada yang harus dikerjain banyak kalau sama dia mah. Kamu jadi nggak bisa tenang ya kalau mau jalan kemana-mana, kamu harus pikirin dulu Ryu. Iya. Terus apa lagi? Ya kalau dia marah-marah kan susah dikendaliin. Terus apa lagi? Ya ribet aja. Ribet ya? Lari-lari mulu. Terus kamu seneng nggak punya adik spesial, anak spesial? Seneng aja sih. Seneng-seneng aja ya? Ya. Oke Icel, thank you Icel. Ya. Itu dia teman-teman, curhatan dari Michelle. Dia anak saya yang pertama dan dia cerita dia susahnya punya anak spesial, punya adik spesial. Jadi memang kasihan sih kalau lihat Michelle itu. Jadi sejak dia kan usia 6 tahun udah baru punya adik gitu, dan pas 7 tahun dia baru sadar, dan kita pun baru sadar bahwa Ria itu adalah anak spesial gitu, karena kok capek banget ngejaga dia. Dan Michelle itu mulai ngejaga Ryu pada saat dia kelas 4 SD. Jadi kelas 4 SD itu dia udah mulai harus nemenin Ryu, jaga Ryu gitu, bantu saya jaga Ryu gitu. Karena memang kondisinya waktu itu saya pun terpaksa harus berhenti kerja karena memang nggak ada yang jaga Ryu itu, temannya Ryu nggak ada yang kuat untuk jaga Ryu karena mereka udah kecapean gitu. Dan mungkin ada saran sih gitu ya, sebetulnya untuk anak seperti Ryu tuh harusnya yang jaga tuh bukan cuma 1 orang, tapi memang katanya harus 2 orang kalau memang ibunya kerja. Jadi waktu saya kerja itu mungkin mereka pengen shifting kali ya, cuman waktu itu saya cuman ada yang ngasuh dan ada yang beresin rumah gitu. Jadi yang ngasuhnya itu cuman 1 dan mungkin dia kecapean. Jadi banyak yang berhenti sih, nggak kuat gitu, dan pada akhirnya saya harus berhenti. Jadi kita pakai orang yang beberes aja di rumah. Nah terus saya minta bantuan Michelle. Jadi kalau misalnya pergi kemana-mana, jadi Michelle yang bantu saya untuk jagain Ryu sih teman-teman gitu. Jadi kita gantian, saya, Michelle, atau mungkin papinya kalau lagi sama papinya gitu. Kita gantian jaga Ryu gitu. Jadi memang sampai sekarang pun ini adalah punya bayi terpanjang ya. Jadi kalau saya tuh bilangnya, kalau orang-orang punya bayi itu cuma setahun 2 tahun atau mungkin 3 tahun, habis itu anaknya beranjak bisa berjalan sendiri dan bisa diatur gitu ya. Kalau saya itu punya bayinya udah 10 tahun, udah hampir 10 tahun ini saya punya bayi, dan berasa punya bayi aja sih teman-teman. Jadi kayak kemana-mana tuh kita nggak bisa bebas. Dan sekarang tapi saya bersyukur sekarang udah mulai membaik, Ryu-nya udah bisa kalem gitu. Cuman tadi waktu waktu graduationnya Michelle, Ryu itu naik-naik ke atas, terus Ryu pengen ke depan gitu, dan memang belum bisa sih kalau kita larang. Akhirnya jam 9 itu saya bawa pulang ke rumah, terus saya kerja di rumah. Jam 11 saya balik lagi jemput Michelle. Terus akhirnya kita acara berdua makan siang yang tadi itu, terus kita bicara dari hati ke hati. Saya cuman pengen bahagiain Michelle aja sih, karena itu kan hari spesial, hari kelulusannya dia. Bentar lagi dia akan masuk SMA. Jadi kita berdua ngobrol, terus kita nikmatin makanan juga gitu tanpa Ryu. Sesekali gak apa-apa ya, biar Michelle-nya
Ryu di rumah sama ada Bibi namanya yang nemenin Ryu gitu. Jadi saya bisa berdua sama Michelle gitu. Itu sih teman-teman, itu reward buat dia karena susah banget sejujurnya saya tuh susah banget cari waktu untuk ngobrol sama Michelle, untuk berdua sama Michelle gitu. Jadi sejak dia berusia 8 tahun mungkin dia udah kasih sayangnya tuh udah sangat berkurang gitu. Bukan berkurang tuh karena saya sayang Ryu, enggak, tapi lebih kepada energi saya tuh udah banyak habis buat Ryu gitu. Jadi misal sendiri pun bantu saya gitu, kayak gitu sih teman-teman. Tapi kalau misalnya Ryu itu kayak contoh kan kita suka pengen punya waktu ngobrol berdua gitu. Kalau dulu sih masih sempat kita pergi berdua ngedate misal sama saya gitu. Cuman akhir-akhir ini kita nggak punya waktu buat pergi berdua karena kalau pergi kemana-mana Ryu dan Misal selalu bersama. Itu sih teman-teman. Terus saya sih sebagai ibu kadang ngerasa aduh iya ya kok anak saya yang gede bibir saya kering banget kok anak saya yang gede kasihan banget ya gitu, dia nggak seperti anak-anak lain gitu yang bisa menikmati masa remajanya. Kadang kalau misalnya dia mau janjian sama temennya juga harus mikir dulu, oh mami hari ini ke kantor apa enggak, oh hari ini bibi bisa pulang sore apa enggak, kayak gitu sih, oh hari ini papi cuti apa enggak gitu. Jadi dia harus mikir ke situ karena memang kalau misalnya saya lagi kerja terus misalnya pergi nggak ada yang nemenin Ryu gitu. Itu sih teman-teman. Dan Michelle tuh sangat berarti banget buat saya. Dia itu kayak Tuhan itu kayak memberikan malaikat buat saya, malaikat penolong yang bisa bisa tuh kayak malaikat buat saya gitu karena saya punya anak spesial dan Michelle tuh banyak sekali berperan dalam kehidupannya Ryu gitu. Itu sih teman-teman. Minta doanya ya buat Michelle udah lulus SMP dan mau masuk ke jenjang SMA. Semoga kedepannya Ryu-nya juga makin kalem dan Michelle makin bahagia gitu sih teman-teman. Thank you semuanya.